Oke, jadi ke stop ya. Oke. Kak, misal mau tanya Kak, itu sebenarnya eh, nomor atomnya tuh jadinya yang di atas apa yang di bawah sih Kak? Oke, jadi tadi ya. Oke, ini tadi kalau misalnya kita ikutin ini yang di bawah ya. Jadi nomor atomnya, oke, kakak tegaskan lagi ya. Yang di bawah ini itu nomor atomnya. Oke, itu tulisannya hilang, tapi kakak hapus. Jadi yang di, oke tadi yang tanya, oke Daniel. Jadi jawabannya yang di bawah itu ya nomor atomnya, yang di atas nomor masanya. Jadi kalian cari proton, elektron, dan neutronnya ya. Nanti kita bahas sama-sama. Oke Kak, makasih. Oke, selamat mengerjakan. Oke, ini kakak kasih beberapa waktu. Nanti kalau misalnya ada yang sudah selesai dan mau menjawab, boleh langsung jawab. Atau boleh langsung taruh di kolom chat juga boleh ya. Oke, selamat mengerjakan.
Oke, jadi sudah ada yang menjawab satu dari Alfonso. Apakah ada yang mau menjawab lagi? Boleh kirim di kolom chat juga. Bentar ya, Kak. Oke, tunggu ya. Kakak kasih extension 2 menit lagi. Nanti kalian boleh langsung mengirim aja di kolom chat. Oke, jadi sudah ada jawaban juga dari Mayaka sudah menjawab. Hmm, lalu Daraka juga sudah menjawab. Oke, kalau misalnya masih ada yang mau menjawab, Tunggu, Kak. Tadi salah, tunggu. oke, nggak apa-apa. Oke, tadi ada yang bilang belum belajar, nggak apa-apa. Nanti akan dijelaskan lagi. Kalau misalnya yang tadi, ini juga masih kelas baru, jadi akan dijelaskan lagi. Oke, tadi masih ada yang mau menjawab. Oke, kakak kasih kesempatan lagi bagi yang menjawab. Nanti kita biar kita bisa bahas sama-sama. Oke, sejauh ini sudah dua menjawab. Tadi ada berapa yang belum menjawab? Oke, apakah masih ada yang mau menulis di sini? Oke, ada respon baru. Oke, dari Daniel sudah menjawab juga. Oke, sudah tiga orang mau menjawab. Kalau misalnya masih ada yang mau nulis, nggak apa-apa. Kakak tunggu masih jawabannya, tapi kita bahas dulu ya. Oke, jadi kakak perhatikan. Sebentar. Oke, oke sejauh ini jawabannya semuanya benar ya. Yang sudah kumpul kakak benar semua. Ini kakak akan bahas lagi lebih lanjut. Tapi kalian semuanya sudah ngerti, oke, good job semuanya. Sudah pada paham semua. Oke, jadi kita lanjut aja sekarang. Jadi ini pertama, seperti kakak bilang sebelumnya, proton itu dilihat dari nomor atomnya, yaitu ini 8. Jadi semuanya menjawab protonnya 8, oke, benar ya. Jadi proton itu sama dengan 8. Lalu karena ini bukan ion, hanya atom biasa, jadinya nggak ada yang harus tambahkan atau dikurangi. Jadinya, maka kalau seperti ini, proton itu akan sama dengan elektron. Jadi, elektronnya 8 juga ya. Oke, elektron 8, oke, benar ya. Lalu habis itu, kita untuk mencari neutron tuh biasanya menggunakan rumus ini. A itu dikurang dengan Z,
Z itu sebagai nomor atom dan A sebagai masanya. Di sini kita lihat, oke tadi itu 16 ya, di kakaknya 1 SD. Oke, enggak. Oke, jadi ini kita punya 17 dikurangi dengan 8. Jadi kita dapat protonnya, bukan proton, sorry. Maksudnya neutronnya adalah 9. Oke, benar ya? Semuanya sama. Oke, jadi ini akan berlaku sama untuk yang di bawah ini. Proton sama dengan nomor atom, jadi 29 itu proton. Dan karena berhubung ini bukan ion, jadinya sama 29 juga. Oke, Sundara dan Hani bisa mengirimkan jawaban. Ya, oke, benar ya. Jawabannya juga sama, benar juga. Lalu ini kan copper, Cu, sama ya. Ini 29 ini sama, proton dan elektronnya sama. Jadi untuk mencari neutron sama juga seperti tadi, itu 63, itu masanya 63 dikurangi dengan 29. Dan 29 ini sebagai nomor atomnya dan hasilnya adalah 34. Hasilnya 34 ya. Benar, 34. Jadi ini adalah jumlah neutron, ini neutron juga. Ini adalah proton dan elektronnya. Lalu berikutnya, oke, Tristan juga barusan mengirimkan jawaban. Ya, jawabannya benar juga. Sama. Oke, berarti kalian sudah ngerti semua. Oke, kecap semuanya. Oke, balik lagi ke sini. Ini Na atau yang kita kenal dengan natrium memiliki nomor atom 11. Nomor atom sekali lagi di sini ada kakak tulis notes. Proton sama dengan nomor atom. Jadinya itu 11, benar. Dan karena ini tidak bermuatan, jadinya maksudnya netral ya. Nggak ada, ion tuh kan biasanya ada dua ya, anion, kation. Satu positif, satu negatif. Karena berhubung ini nggak ada ion, jadinya maksudnya nggak bermuatan, bukan merupakan ion. Jadi proton sama elektronnya sama. Jadi 11 sama dengan 11. Nah, kalau ini kan massa ya tadi. Untuk jari Newton massa itu 23. Yang di atas ya, biasanya angka yang lebih besar itu, kalau misalnya diacak-acak, kalian jangan bingung. Pokoknya angka yang lebih besar itu biasanya kebanyakan itu nomor massanya. Dia biasanya hampir rata-rata sih 2 kali lipatnya dari si nomor atom. Itu nomor massanya biasanya. Oke? Jadi ini nomor massanya kan 23 dikurangi nomor atom itu 11. Jadi kita dapat neutronnya sama dengan 12. Oke, benar semua ya jawabannya. Oke, kalian sudah ngerti. Berarti nanti kalau misalnya ada soal lagi, pada paham semua ya? Udah bisa ya? Oke. Ini, oke, jadi ini kakak rencananya lanjutnya mau tentang ini juga. Mau satu paket gitu. Tapi kalau misalnya masih bingung-bingung nggak apa-apa. Nanti next pertemuannya kakak akan jelasin lagi nanti yang soal mirip-mirip gini. Jadi gak apa-apa. Jadi itu sebetulnya yang di kelas tuh kita nggak harus, yang di grup itu kita nggak harus selesai bener-bener kayak hari ini harus selesai, nggak apa-apa. Kita hari ini lebih ke ngitung ini dulu. Jadi contoh ini kalau yang ion tadi kan nggak ada ya, kayak +2 atau -2 dan sebagainya nggak ada. Jadi lebih mudah. Tapi kan kalau misalnya ada ini kan, em, kita nggak bisa bilang kalau proton tuh akan, jumlah proton tuh akan sama dengan jumlah elektron, nggak bisa karena ada yang namanya ini, ion nih. Oke, itu muatannya. Jadi kita punya nomor massa itu A 8, Q ini 2, itu ionnya jadi +2. Lalu kita punya Z ini nomor atom adalah 38. Sebelumnya kita tahu, pokoknya makanya yang pertama itu kita harus menentukan protonnya itu berapa jumlahnya. Karena kita sudah tahu protonnya itu, maksudnya nomor atomnya 38, berarti kita juga tahu kalau protonnya itu 38. Makanya di sini proton sama dengan nomor atom sama dengan 38. Oke, Nayaka barusan menjawab tadi untuk soal sebelumnya. Iya, benar. Tadi sudah jelaskan juga, benar juga jawabannya. Oke, berarti kakak yakin ya kalau kalian semuanya sudah paham. Tapi kakak harap untuk yang belum menjawab, itu nanti juga akan menjawab juga ya untuk next pertanyaannya. Bisa lebih aktif lagi.
Jadi kalau masih bingung, ditanyakan dulu ya. Oke, jadi ini kita nyari neutron. Itu persis sama. Jadi kalau misalnya yang ada ion itu cuman bedanya di nyari elektron. Tapi cara nyari proton dan neutron tuh sama. Gak ada beda sama sekali. Jadi lebih ke teknik di elektron aja. Jadi ini kan 38. Ini neutron kan. Neutron itu sama seperti tadi. Ya massa, nomor massa dikurangin nomor atom. Jadi 88 dikurang 38. Hasilnya 50. Sama kan? Tapi ini bedanya. Yang perlu kalian teknik tuh ini. Elektronnya. Kita kan lihat nih. Biasanya kan kalau yang nggak ada muatannya kan elektron sama dengan proton ya. Berarti kalau protonnya itu 38 ya elektronnya 38. Tapi karena berhubung ini, kita jangan abaikan nih plus 2-nya ini. Jadi dia nggak sama jadinya. Oke? Karena plus 2 ini muatannya kan positif. Kalau buatan positif, kira-kira elektronnya itu akan bertambah atau berkurang jumlahnya. Oke, kakak jawab dulu nggak apa-apa. Kalau karena berhubung dia positif, jadi jumlah elektronnya akan berkurang. Jadi jangan lihat kalau positif dikalian tambahkan ya, jangan begitu. Jadi cara berpikirnya itu kita kan nyari elektron dan elektron tuh muatannya negatif. Jadi kita tuh pasti akan kalau lihat yang positif itu otomatis elektronnya akan berkurang karena dia muatannya terbalik kan, ini positif itu elektron negatif. Jadi kalian kurangi, jadi 38 dikurang 2, jangan kalian tambahkan 2 ya. Tapi beda kalau misalnya ini minus 2. Kalau ini minus 2 kalian boleh memang harus tambahkan 2 karena itu jumlah elektronnya. Jadi kita hitung jumlah elektron. Jadi ini minus 2. Makanya hasilnya 3. Oke, jadi untuk ini ada yang masih bingung atau ada yang kurang jelas atau kakak mungkin jelasinnya kecepatan ada yang mau nanya lagi sebelum ke sesi latihan soal. Soalnya mirip-mirip begini juga kok. Enggak ada, Kak. Oke, sabar Kak. Oke, Dania ada pertanyaan. Mau tanya itu sama atom, jumlah atom dalam suatu benda atau memang cuma lambang aja, Kak? Oke, jadi nomor atom itu, oke, kakak ngerti tanyanya. Jadi kan biasanya setiap elemen itu, ini kan contoh strontium kan, kalau yang di sini. Dia itu punya nomor atom dan nomor massa yang beda-beda. Dan biasanya nomor atom ini, kalau kalian lihat tabel periodik itu dia ada urutannya. Dari satu kan, misalnya satu hidrogen, dua helium, itu namanya nomor atom. Dan nomor atom ini biasanya yang menentukan jumlah protonnya. Jadinya gitu. Tapi kalau misalnya, enggak dia bukan lambang juga, itu juga yang nentuin jumlah fotonnya sih biasanya. Dan kalau nomor massa ini berat atom secara menyeluruh gitu. Satu atom secara menyeluruh dari satu elemen itu namanya nomor massa. Jadi beratnya ini kan 188. Nah, ini berarti berat satu strontium, satu atom strontium itu sama dengan 88. Lalu 38 ini jumlah proton dari satu atom strontium biasanya. Kecuali dia ada ion gini ya, jumlah proton sama tapi elektronnya akan beda. Jadi gitu. Oke, sudah ngerti ya. Oke. Jadi yang simbol tuh ini ya, satu sosium dia SR gitu. Tapi nggak harus dihafal sih kalau ini. Biasanya nanti kalau di ujian juga bisa ditulis. Jadi nggak usah khawatir. Oke, jadi oke itu satu pertanyaan. Ada yang masih mau tanya lagi sebelum ini? Misalnya masih bingung atau gimana gitu. Atau mau kakak jelasin lagi? Misalnya kalau ada yang kurang paham. Kira-kira aku sedikit bingung jika ada AQPN, APZQ. Kalau di Oh, aku oke, kayak jadi gitu itu ya. oke, jadi itu oke Mark, itu lebih ke simbol dan sebetulnya simbolnya itu nggak harus kamu ikutin, yang penting kamu ngerti konsepnya. Coba misalnya gini dulu deh. Oke, kita abaikan aja dulu sekarang simbolnya. Yang penting kamu bisa nyari proton, elektron, dan neutron. Oke, jadi anggap aja sebelah sini kamu abaikan aja simbol-simbolnya. Oke, jadi sekarang pertanyaan untuk Mark jadinya. Kakak tanya dulu ya. Misalnya begini, kalau misalnya ada ini, kan pokoknya kamu ikutin angka yang kecil ini nomor atom, yang di bawah itu nomor atom, oke? Kalau misalnya sekarang misalnya kakak minta Mark untuk nyari satu proton dalam satu atom ini, dalam atom strontium. Jadi kira-kira protonnya itu jumlahnya 88 atau 38.
ikutin nama atom atau nama massa. Jadi nggak usah ikutin yang kayak misalnya P atau Z gitu. Mulai mengerti sedikit sih. Oke, kalau misalnya Mark masih bingung, nggak apa-apa, kakak pelan-pelan jelasin. Jadi kalau untuk ngelihat jumlah proton itu, Mark ikutin yang di nomor atom ya. Jadi nomor atomnya kan 38. Berarti nomor atom itu sama dengan proton. Berarti kalau begitu protonnya berapa jadinya? Dari apa? Oke, jadi proton itu ngikutin nomor atom. Jadi kan kita punya strontium nih. Nomor atomnya 38. Karena proton sama dengan nomor atom, jadi protonnya itu berapa jumlahnya? 38. Iya, benar. Jadi seperti itu ya. Intinya Mark ikutin yang nomor atom. Jadi nggak usah peduliin nomor atom itu sama dengan Z. Yang penting Mark tahu kalau ngeliat ini nomor atom 38 berarti protonnya 38 juga. Seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk nyari neutron, nggak usah repot-repot. Pokoknya em, intinya sih simpelnya ya. Kalau ini tips dari kakak aja. Pokoknya angka yang gede. Kalau angka yang gede di sini kan 88 nih. Mau nyari neutron nih ceritanya, yang N lah, neutron kan. Kalau simpelnya gini aja, Mark kalau lihat yang angka yang gede, ini kan 88. Ini angka yang kecil kan 38. Nah ini pokoknya angka yang besar itu 88 sama 38 nih. Ini kan 38 nih. Hmm, tinggal dikurangi aja. Jadinya 88 kurang 38. Tuh, angka yang besar dikurangi angka kecil. Nanti hasilnya ini bakal jadi neutronnya. Jadi hasilnya tuh 50 neutronnya. Oke, jadi itu untuk nyari neutron. Jadi nggak usah pedulin simbol-simbolnya gini. Kalau yang untuk yang ini, apakah Mark sudah paham untuk nyari neutron? Sudah. Oke, siap. Oke, untuk elektron. Sekarang terakhir, kakak ulangin lagi ya. Kalau elektron kan sebelumnya, kalau dia nggak ada muatan misalnya nih, 2 plus ini nggak ada misalnya. Kita coret dulu. Itu jumlah protonnya akan sama dengan elektronnya. Nah, ini kenapa bisa sama? Karena yang menentukan suatu atom itu dia punya muatan atau enggak, entah itu negatif, entah itu positif, itu lebih ke yang di atas simbol di atas ini. Kalau nggak ada ya artinya dia netral, dan kalau netral tuh proton sama elektronnya sama. Karena kalau nggak sama, nggak seimbang, misalnya elektronnya lebih banyak, itu akan menjadi anion atau ion negatif. Tapi kalau misalnya dia kelebihan proton atau yang positif, muatan positif, dia akan menjadi positif. Jadi nggak sama lagi kan jumlahnya. Makanya jadinya kalau misalnya dia nggak ada muatan ini, dia akan sama jumlahnya karena emang harus netral. Tapi karena berhubung strontium ini berbeda dengan soal sebelumnya, dia ada plus 2. Jadi jadi sekarang kalau misalnya strontium ini kan plus 2. Ini atomnya ini muatannya kira-kira negatif atau positif? Muatannya. Positif. Iya, positif. Karena dia kelebihan yang namanya proton. Jadi karena dia kelebihan proton, jadi kan sebelumnya kita tak tahu nih, protonnya 38. Jadi kita tahu ini kelebihan proton ini. Jadi caranya biar si elektron ini tidak sama dengan 38, kan nggak boleh sama ya, karena dia ada muatannya kan nggak boleh sama ini. Nah, kita tahu kalau dia muatannya positif, artinya atom ini kelebihan yang namanya proton. Kalau namanya proton, berarti ini kan dua ya, berarti plus dua. Berarti proton itu akan lebih banyak dari dua. Berarti apapun itu, ini kan proton ya. Karena dia kelebihan, ini proton, dia tuh jelas akan lebih besar dari jumlah elektron itu. Dia lebih besar jadinya. Elektron akan lebih dikit. Kenapa? Karena ini muatannya positif. Elektron juga harus lebih dikit. Jadi, biar maksudnya biar seimbang ini, biar kita mendapatkan hasil seperti ini, jadi kita tuh taunya gimana? Kita akan mengenapi ini ibaratnya. Jadi biar 38 ini akan lebih gede. Jadi caranya gimana? Biar jumlah si elektron lebih dikit. Kita akan kurangi 38 dengan 2. Berarti kita kurangi. Jangan ditambah ya. Oke, jadi ini dikurangi. Karena kita mau ini bermuatan positif, bukan sebaliknya. Karena kalau sebaliknya dia jadi negatif. Jadi 38 dikurang 2 adalah 36. Oke, jadi kalau kita lihat 38 dan 36, benar ya, 38 itu protonnya lebih banyak 2 dibandingkan elektron. Jadi makanya dia muatannya positif karena dia lebih banyak 2 seperti ini. Makanya plus 2. Seperti itu ya. Cara mencari elektron kalau misalnya dia berupa ion. Jadi kalau ini masih ada yang bingung atau mau nanya lagi gitu misalnya. Atau sudah dapat dimengerti?
Udah ngerti. Kalau masih ada bingung, nggak apa-apa mau tanya. Kak, aku mau nanya. Ya, silakan. Berarti kalau misalnya ini kan strontium nih, itu dia Mm-mm. plus 2. Berarti elektronnya itu berlebihan dan harus dikurang gitu Kak, maksudnya. Contohnya kalau plus 2 ini artinya gini dulu deh. Kalau misalnya kamu ngeliat plus 2 ini, apa yang terjadi kira-kira itu atom ini bermuatan positif atau negatif? Kira-kira gitu. Itu pertama dulu. Itu positif. Iya, benar positif. Berarti kalau positif itu, kalau yang positif itu proton atau elektron? Proton, Proton. Berarti kalau misalnya dia muatannya positif, berarti dia ini kelebihan proton atau elektron? kelebihan proton. Iya, benar. Berarti dia kelebihan proton. Berarti bukan elektronnya yang kelebihan, tapi protonnya. Dan kalau misalnya kita tahu protonnya ini yang lebih, berarti dia jumlahnya harus lebih banyak dong. Jadi kan kalau standarnya, yang kita tahu kan sebelumnya kan kayak sudah ngerjain ya, kalau proton sama dengan elektron. Nah, karena berhubung dia ada ion ini, kita tahu kalau karena proton ini nggak akan bisa diganggu gugat, dia selalu sama dengan nomor atom. Berarti yang akan kita kurangi atau jumlahi itu elektronnya. Makanya karena protonnya kelebihan, kita kurangi elektronnya. Jadi dia jadi 36 gitu. Nah, kalau misalnya mungkin kamu bertanya nih, misalnya kalau dibalik nih, misalnya kan ada soal kayak gini nih, makanya coba ini kakak ngerjain satu dulu deh. Kalau ini mungkin kita nggak bahas kayak ini juga nggak apa. Oke, jadi ini kalau misalnya yang muatannya negatif ya, tadi kan positif. Jadi negatif dulu. Jadi kita lihat jumlah protonnya nih di sini. Jumlah proton yang ini itu sama dengan 9. 9 karena sama seperti nomor atomnya. Sekarang kita nyari jumlah neutron. Jumlah neutron sama kan? Oke, jadi kalau di sini, oke tadi kakak udah spoil. Tapi kakak nanya lagi nih, misalnya, em, ada yang tahu nggak kalau misalnya untuk nyari jumlah proton di jumlah neutron di ion ini ada yang beda atau sama aja? Tinggal dikurangin nomor massa nomor atomnya Sama atau ada aja. step sama aja? Oke, benar ya, sama aja. Berarti 19 dikurang 9 sama dengan 10. Oke, jadi sekarang, oke, kakak mau nanya dulu nih. Jadi ini kan kita punya fluor. Fluor ini punya muatan di sini kan negatif. Jadi menurut kalian dia nih muatannya ini negatif atau positif? Ada minus itu. Negatif. Negatif. Berarti kalau negatif dia kelebihan proton atau elektron? Tambah dong. Iya, dia kelebihan elektron. Jadi elektronnya kan 9 nih. Berarti kan karena kan sama kayak anggap dulu sama kayak proton, kita lihat ini kelebihan elektron. Karena kelebihan kita tambah satu. Itu bukan Maka kelebihan, Kak. Itu itu kurang. oke, jadi sebenarnya seperti ini ya. Kalau misalnya kalian jangan berpatokan kalau misalnya ada tanda minus gitu, itu dikurangin dan tanda plus itu ditambah. Itu oke dulu kakak waktu belajar pertama kali belajar kimia juga seperti itu. Kakak ngasanya kalau ada plus itu ditambah elektronnya itu salah ya. Sebetulnya benar dikurang karena kalian patokannya jangan lihat tandanya sebenarnya. Tanda itu buat kalian biar tahu itu kalian itu ion tuh negatif atau positif sih muatannya sebenarnya lebih ke gitu ya guys. Tapi gak apa-apa. Jadi gini, kita kan tahu ini kelebihan elektron. Nah, kalau kelebihan elektron berarti jumlah elektronnya itu lebih banyak kan mestinya dari proton, karena dia lebih kan. Nah, karena dia lebih berarti kalian harus jumlahkan, jangan dikurang. Karena kalau kalian kurang dia nggak jadi negatif lagi dong muatannya jadi positif gitu kan. Jadi lebih tepatnya seperti itu. Jadi kalau misalnya cara berpikirnya tuh anggap aja dibalik deh itu. Kalau misalnya dia di situ min, jadi ditambah, jangan dikurang. Kalau misalnya simpelnya gitu dibalik, jangan ikut ini. Kalau yang minus gini satu ya by the way. Kalau ini kan tiga gitu maksudnya. Pokoknya intinya ini kalau tanda minus ini artinya kelebihan elektron. Jadi kalian harus tambah satu karena yang kita tanyakan elektron yang negatif. Jangan kalian kurang karena kalau proton ya kalian nggak boleh ganti ya karena dia sudah nomor atomnya begitu ya dia bakal begitu juga. Yang bisa diubah-ubah tuh elektronnya kalian kurang itu tambah gitu. Jadi Ya, ya, oke. Jadi udah ngerti ya berarti ya kalau ini. Oke, sudah ngerti. Jadi coba misalnya ini kakak mau coba misalnya tanya dulu misalnya di sini. Jadi anggap aja kalau kalian jumlah proton dan neutron kan udah bisa jawab ya. Jadi ini kakak bantu tulis misalnya di sini. Misalnya kakak pilih random ya. Misalnya ini oksigen. Kan jumlah protonnya di sini 8. Oke, di sini sama. Neutronnya itu 16 dikurangi 8 berarti jumlahnya 8 juga. Oke.
Jadi ini kita punya minus 2 di sini. Minus 2. Jadi kira-kira ini kelebihan proton atau kelebihan elektron? Ion ini. Kelebihan proton. 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 Oke, karena dia negatif ya. Oke, jadi sekarang kakak tanya sekali lagi. Kan ini kan negatif 2. Negatif 2 itu artinya dia tuh kan justice negatif ya. Berarti kita tuh bermuatan positif atau bermuatan negatif dulu deh. Kalau ada negatifnya. Negatif dong. Negatif, benar ya. Berarti dia berarti negatif. Berarti kalau yang kira-kira yang negatif itu elektron atau proton kira-kira? Yang negatif. Negatif elektron. Oke, berarti kalau di situ negatif, berarti kesimpulannya ion ini kelebihan proton atau elektron kesimpulannya? Proton. Ada proton. Oke, jadi sebenarnya kalau bisa jadi negatif dan kalian tahu itu muatan negatif, berarti dia artinya dia kelebihan elektron ya. Maksud kakak tuh tadi bukan dibalik kalau dia negatif kelebihan proton bukan gitu maksud kakak. Maksud kakak tuh di perhitungan elektronnya biar kalian nggak bingung gitu sama tandanya. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat negatif itu artinya dia kelebihan elektron. Oke, jadi kakak mau minta satu dari kalian, misalnya kalian boleh volunteer, kalian mau jawab gitu, maksudnya jumlah elektron ini berapa gitu misalnya. Ini kan kita udah punya 8 proton nih. Elektronnya tadi, oke kakak tanya sekali lagi ya. Ini elektronnya itu menurut kalian kelebihan atau kurang justru? Kelebihan. 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 Dan Benar ya. Oke, benar semua. Jawabannya kelebihan. Berarti kalau misalnya menurut kalian kelebihan, ini dari jumlah 8 ini, sebenarnya yang benar itu kalian tambahkan 2 atau kalian kurangi 2? tambahkan 2. Dua-dua. Oke, Soalnya benar lebih. ya. Karena lebih, jadi kita tambah 2. Makanya hasilnya elektronnya itu 10. Oke, benar ya. Udah ngerti. Sekarang satu lagi, ini kita sepertinya sih masih punya waktu dan dikit. Jadi kita harus cepat di sini. Oke, jadi kita punya magnesium di sini, nomor atomnya 12. Nanti kita akan review lagi untuk next kelasnya. 12. Lalu jumlah neutron ini sama dari 24 kurang 12. Jadi 12 kalian sudah tahu. Jadi kalau ini, jadi kakak nggak review lagi. Oke, jadi sekarang kita lihat di sini kan tandanya 2 plus ya. 2 plus. Berarti kalau 2 plus ini kelebihan proton atau kelebihan elektron? Kelebihan proton. Proton. Oke, kelebihan proton atau kalau kalian bingung, kalian bisa bilang kekurangan elektron juga bisa. Makanya harus dikurang. Oke, jadi dua itu boleh, benar. Oke, jadi kita kelebihan proton atau kekurangan elektron. Jadi di sini kita kan punya 12 nih. Di sini. Kalau kita karena tahu ini kelebihan proton, kira-kira 12 ini kita kurangi 2 atau kita tambah 2? Kurang. Oke. Kurang dua. Oke, Oke, semuanya pada jawab kurang ya. Setuju ini dikurang atau ada yang misalnya bilang tambah? Oke, ada yang masih mau pendapat? Oke, tadi sudah 2 jawab kurang ya. Oke, berarti benar ya. Kalau misalnya kata tanya benar jawabannya. Kalau misalnya dia plus ini berarti dia dikurang 2 karena dia kelebihan. Dia ada kelebihan ya. Berarti ya. Jadi kelebihan proton, protonnya lebih banyak dari elektron. Kalau ini kan kelebihan elektron, makanya elektronnya jumlahnya lebih banyak seperti itu. Oke, jadi untuk saat kelas ini sudah mau berakhir. Apakah ada yang masih bingung gitu, masih mau tanya? Atau sudah dicukupkan dulu? Oke, kalau misalnya gak ada yang ingin tanyakan lagi, kakak sudahin dulu. Oke, jadinya itu aja untuk kelas hari ini. Kakak harap kalian bisa udah mengerti ada kelas apa namanya apa yang kalian pelajari hari ini dan semoga kalian dapat sesuatu lah dari kelas hari ini ya. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, oke, udah selesai ya kelasnya hari ini. Oke, terima kasih semuanya bagi yang sudah aktif dan menjawab dan kalian sudah paham semua. Oke, keren semuanya. Oke, makasih. Dadah, sampai jumpa minggu minggu depan. Makasih, Kak. Terima kasih, Masih Kak. Kak. Dadah. Kak. Dadah, sama-sama.